Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Angin malam berdesir di sela-sela genteng rumah kayu tua itu. Ustaz Hanafi bersama istri dan anaknya, Faris, baru saja menempati rumah warisan almarhum kakaknya di desa Talingsir. Sejak malam pertama, suara langkah di atas plafon terdengar. Padahal rumah itu hanya satu lantai, Faris mengira itu hanya tikus, namun ayahnya sudah diam dengan wajah khawatir. Istri Ustaz Hanafi Bu Nur sempat mengeluh tentang bau anyir yang muncul tiap pukul 3 dini hari dari kamar kosong di belakang rumah. Tapi ketika diperiksa, tidak ada apapun. Pintu kamar itu pun selalu terkunci sendiri setiap malam, seolah tidak ingin dibuka. Faris, remaja 16 tahun yang dikenal taat dan rajin salat, mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi melihat kakak sepupunya, Rino, yang katanya mati karena kecelakaan. Dipanggil dari dalam sumur tua, Rino tampak ketakutan dan menjerit, "Bukan aku yang seharusnya jadi tumbal." Malam itu, saat azan subuh berkumandang, seekor burung gagak besar menabrak jendela kamar Faris hingga berdarah. Ustaz Hanafi mengambil air Zamzam dan membaca ayat-ayat pelindung, tapi darah burung itu justru membentuk tulisan samar di lantai. Faris, keesokan harinya, Ustaz Hanafi menemukan sajadah tua milik kakaknya yang terselip di dalam lemari. Saat membentangkannya, terjatuh secari kertas kuning lusuh bertuliskan huruf Arab gundur. Setelah diterjemahkan, ternyata itu adalah semacam wasiat. Jika anakmu tidak bersedia, darahnya tetap akan dipersembahkan. Karena nama itu sudah terukir di dunia bawah, Ustaz Hanafi pucat pase. Ia baru tahu, almarhum kakaknya dulunya pernah berguru pada seorang dukun kaya raya yang dikenal dengan nama Mbah Samir. Namun, dukun itu menghilang secara misterius 5 tahun lalu, bersamaan dengan tewasnya Rino, anak pertama kakak Hanafi. Faris, yang melihat ayahnya gelisah, mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Ustaz Hanafi memilih diam, hanya menyuruh anaknya untuk lebih banyak membaca doa dan jangan tidur larut malam. Tapi malam semakin membuat Faris gelisah. Saat Faris hendak tidur, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di pojok kamarnya. Bayangan itu tak bergerak. Meski lampu kamar menyala terang, Faris membaca ayat kursi keras-keras. Namun bayangan itu justru berbisik, "Kamu milikku, sejak nama itu dituliskan di darah kakakmu." Pagi harinya, warga desa geger. Dinding mushola yang berada di sebelah rumah warisan itu ditemukan penuh dengan percikan darah. Aneh, karena darah itu membentuk lafaz Ya Malik secara terbalik. Kepala dusun sempat menuduh Faris melakukan sesuatu, karena ia terlihat mondar-mandir di dekat mushola malam sebelumnya. Padahal malam itu Faris tidak keluar rumah. Ia justru terkunci di kamarnya dan mengaku tak bisa bergerak sama sekali saat tidur. Tubuhnya terasa ditindih sesuatu yang berat, dan ia mencium bau amis seperti bangkai busuk dari balik lantai. Ustaz Hanafi langsung menyadari ini bukan kejadian biasa. Ia pun menghubungi guru lamanya di pesantren dulu, Kiai Rahman, untuk datang ke desa dalam beberapa hari. Namun sebelum Kiai datang, malam kembali menyimpan teror baru. Di langit-langit kamar, Faris melihat wajah Rino terbalik dengan mata menghitam dan mulut terjahit. Ia bergumam tanpa suara, lalu dari perutnya merayap keluar tangan-tangan kecil penuh kuku panjang yang mencoba menjangkau Faris. Suara azan dari ponsel Faris menyala otomatis dan semua lenyap. Tiba-tiba, Ustaz Hanafi akhirnya membawa Faris ke area pemakaman tua di pinggir hutan belakang desa. Ia menunjuk satu nisan tak bertandai yang sudah tertutup lumut. Di sini Rino dikubur. Tapi dia bukan meninggal karena kecelakaan. Ia dikembalikan setelah gagal dijadikan tumbal, bisik Ustaz Hanafi. Faris shock. Ayahnya kemudian mengaku bahwa kakaknya dulu ingin cepat kaya dan melakukan pesugihan lewat jalur hitam, namun salah. Dalam ritual, tumbal yang seharusnya adalah Faris, bukan anaknya sendiri.
Sejak itu, nama Faris menjadi hutang nyawa yang belum dibayar. Saat mereka berdua berdiri di depan Nisar, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan tanah kuburan bergetar. Suara-suara seperti lolongan hewan terdengar dari bawah tanah. Sebuah tangan kurus mencuat dari tanah, lalu hancur jadi debu di depan mereka. Malamnya, Faris sakit panas tinggi, tubuhnya menggigil, dan dari pori-porinya keluar bercak-bercak hitam seperti luka bakar. Ustaz Hanafi terus membacakan ruqyah, sementara Bu Nur menangis tanpa henti. Jam 3 pagi, Faris berhenti bernafas, tapi matanya masih terbuka dan berwarna putih semua. Faris dibaringkan di ruang tengah. Tubuhnya dingin seperti jenazah, namun jantungnya masih berdetak lemah. Wajahnya pucat, dan setiap kali Ustaz Hanafi menyentuh dadanya sambil membaca ayat-ayat, Faris akan menggeliat seolah sedang ditarik oleh sesuatu dari dalam tubuhnya. Bu Nur bersimpuh sambil terus memanggil nama anaknya, tapi Faris tak menjawab. Ia hanya menggumam lirih dalam tidur seperti orang kesurupan. Jangan, aku bukan dia, bukan aku. Dan setiap gumaman itu diikuti oleh tangisan panjang yang bukan dari mulutnya sendiri. Tangisan itu seperti berasal dari dalam tubuhnya. Malam harinya, saat listrik padam, suara lonceng kecil terdengar dari arah luar rumah. Ustaz Hanafi mengintip dari celah jendela dan melihat seorang kakek tua bertongkat berdiri di bawah pohon mangga mengenakan jubah hitam dan membawa karung. "Kembalikan hakku," katanya sambil menunjuk ke arah rumah. Saat Ustaz Hanafi membuka pintu untuk mengusirnya, pria itu sudah hilang, tapi di teras tergeletak sebuah karung basah berisi bangkai ayam, kepala kambing, dan sehelai kain kafan bertuliskan nama Faris Hanafi. Keesokan paginya, Kiai Rahman akhirnya datang dari pesantren. Pria tua dengan jubah putih dan tatapan tajam itu langsung masuk ke kamar Faris dan membaca Al-Fatihah, disusul surat Al-Mulk. Tiba-tiba tubuh Faris menegang dan matanya terbuka lebar. Menatap ke arah langit-langit, Kiai Rahman menempelkan tangan ke dada Faris, dan ia berteriak, "Di tubuh anak ini ada 3 ikatan darah, 1 dari bapaknya, 1 dari kakaknya, dan 1 dari makhluk pesugihan." Faris mendadak duduk tegap, lalu muntah darah hitam yang membentuk simbol bintang terbalik di lantai. Mereka kemudian melakukan mandi ruqyah. Saat air ruqyah menyentuh kulit Faris, kulitnya seperti meletus, seakan tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjerit dan suara jeritannya berganti menjadi suara wanita tua serak yang berkata, "Dia bukan hakmu. Dia sudah ditulis. Darahnya milik kami." Kiai Rahman menatap Ustaz Hanafi dengan mata tajam. "Kamu harus jujur. Ada perjanjian yang belum kau putuskan. Kau tahu darah ini terikat karena dosa saudaramu, tapi ikatan itu ada karena kamu juga menyetujuinya." Di masa lalu, Ustaz Hanafi terduduk, ia gemetar, lalu mulai menangis. Ia akhirnya mengaku, 20 tahun lalu, saat ia dan kakaknya masih muda, mereka berdua sempat datang kepada pokan Mbah Samir. Sang kakak butuh kekayaan, sedangkan Hanafi hanya ikut karena rasa penasaran. Di sana, mereka diajari ritual memanggil leluhur penuntut, makhluk dari dimensi hitam yang memberi kekayaan. Lewat tumbal darah keluarga, kakaknya Paman Faris menandatangani perjanjian darah. Tapi Hanafi, meski tidak menandatangani, tetap ikut menyaksikan dan membacakan bagian dari mantra penguat. "Jadi kau tetap terikat," ujar Kiai Rahman. Karena dalam ritual itu, saksi yang membaca ikrar sama nilainya dengan yang menyerahkan tumbal, dan ketika tumbal pertama gagal, maka penggantinya adalah darah murni dari keturunan saksi. Faris yang mendengar semuanya mulai menangis. "Jadi aku cuma korban karena ayah ikut main-main sama setan." Suasana rumah mendadak dingin, jendela terbuka sendiri, dan dari kejauhan, suara gendang bertalu seperti upacara pemanggilan. Arwah terdengar semakin dekat. Malam itu, Kiai Rahman meminta semua lampu dipadamkan,
dan membuat lingkaran zikir di ruang tengah. Faris diletakkan di tengah dengan kepala menghadap kiblat. Sementara di sekelilingnya dinyalakan 7 lilin. Setiap ayat yang dibacakan menggema berat seperti ada gema dari perut bumi. Tiba-tiba, jam dinding pecah. Dinding rumah mulai berdarah. Mengalir dari retakan seperti luka terbuka dalam kabut samar. Bayangan hitam setinggi 2 meter muncul dari pojok ruangan. Bayangan itu tak memiliki wajah. Hanya mata merah yang menatap Faris penuh dendam. Kyai Rahman berteriak, "Keluarkan dia dari tubuh anak ini, sebelum dunia bawah menjemputnya ke dalam kontrak darah." Bayangan itu tertawa, lalu perlahan membentuk sosok perempuan tua keriput berpakaian pengantin merah darah. Ia melayang sambil membawa beki berisi jantung mentah. "Kalian utang nyawa, Rino gagal. Sekarang giliran Faris." Ia menunjuk Ustaz. "Hanafi, dulu kamu baca mantra itu. Kini darah anakmu jadi kuncir." Ustaz Hanafi menangis, memeluk Faris yang tubuhnya kembali kejang-kejang. Tapi sebelum semuanya terlambat, Kyai Rahman mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kitab tua dengan segel lilin hitam ini. Kitab pemutus perjanjian, tapi risikonya besar, nyawa bisa ditukar. Kitab tua itu dibuka perlahan oleh Kyai Rahman. Halaman pertamanya kosong. Hanya ada simbol segitiga hitam dengan mata di tengah. Tapi saat disentuh dengan darah Faris yang menetes dari luka di lehernya, huruf-huruf mulai muncul sendiri. Menyala merah seperti terbakar dari dalam kertas. Ada 3 syarat memutus perjanjian darah. Ucap Kyai Rahman lirih. Pertama, sisa darah saksi harus dipersembahkan kepada tanah tempat tumbal pertama dikubur. Kedua, nama sang tumbal harus diputus di tempat perjanjian dibuat. Ketiga, makhluk penjaga harus dipanggil dan dikembalikan. Tanpa korban, Ustaz Hanafi terdiam. Tanah tempat Rino dikubur masih bisa dicapai, tapi tempat perjanjian dilakukan. Padepokan Mbah Samir sudah ditinggalkan dan dikenal sebagai kawasan terkutuk. Banyak warga yang mencoba masuk ke sana mengalami kegilaan atau hilang selamanya. Tapi tak ada pilihan lain. Jika tidak dilakukan dalam waktu 3 hari, darah Faris akan ditarik oleh pengikat perjanjian. Tubuhnya akan layu, jiwanya hilang, dan hanya raga kosong yang tersisa. Kyai Rahman memandang Hanafi. "Kau harus menebusnya. Ini bukan salah Faris, ini dosamu." Malam itu, mereka bertiga pergi ke kuburan Rino. Hujan deras mengguyur Talingsir, seperti menolak kehadiran mereka di sana. Tanah di atas nisan sudah retak, dan pohon Kamboja di sebelahnya tumbuh meliuk seperti ular. Ketika Kyai Rahman membaca doa pemutus, tanah itu bergetar. Ustaz Hanafi menusukkan jarum ke telapak tangannya, lalu meneteskan darahnya tepat di atas nisan. Tanah langsung menyerapnya, dan sesaat kemudian terdengar suara napas berat dari bawah, seolah ada sesuatu yang terkubur belum mati sepenuhnya. Tiba-tiba nisan Rino retak, dan dari dalam tanah keluar seutas benang merah panjang, menyala, terhubung ke dada Hanafi. "Lepaskan dia," gumam suara dari bawah. "Darahnya bukan milikku, aku cuma utusan." Benang itu lalu terbakar sendiri dan menghilang. Tapi saat mereka berbalik hendak pergi, di pagar makam berdiri sosok anak laki-laki tanpa kepala. Dari lehernya keluar asap hitam. Ia melambaikan tangan, lalu berbisik tanpa suara, "Ayo, ke tempat semuanya dimulai." Padepokan Mbah Samir berada di tengah hutan kering, terlupakan dan tak pernah dimasuki manusia sejak terbakar 11 tahun lalu. Saat mereka melangkah masuk, udara berubah pengap, dan suara seperti ratapan terdengar dari pepohonan. Pintu padepokan terbuka sendiri, memperlihatkan ruang utama dengan lantai tanah merah dan lilin-lilin yang masih menyala, seolah ada yang tinggal. Di dalamnya, di tengah ruangan itu, ada lingkaran simbol darah kering dan tali-tali bekas ritual tergantung dari langit-langit. Di altar tua di ujung ruangan tertulis jelas. Nama yang tertulis tidak bisa dihapus, hanya bisa digantikan tumbal. Tak bisa batal, hanya bisa dialihkan. Faris menggigil.
karena namanya tertulis samar di situ. Disusul dengan nama-nama lain yang belum terhapus, Kyai Rahman mulai membaca doa pembatalan, tapi ruangan langsung bergetar. Dari dalam dinding, tangan-tangan hitam merayap keluar, mencoba memegang kaki mereka. Dari langit-langit, suara-suara, tangisan anak kecil mulai mengalun seperti nyanyian maut. Waktu mereka tak banyak. Tiba-tiba dari balik dinding, terdengar suara tangisan bayi, tapi ketika dicari, mereka menemukan ruangan kecil di balik altar. Di dalamnya ada ranjang kayu dengan sebuah boneka hitam penuh paku dan tali merah. Di bawah boneka itu tertulis, pengganti pertama. Kyai Rahman mengerutkan kening. Dulu Mbah Samer selalu membuat jaminan, kalau tumbal gagal, maka bayi atau anak terdekat dari garis darah berikutnya akan disiapkan diam-diam. Boneka ini adalah penawarnya, tapi kau harus memilih, menghancurkannya atau menyerahkannya kembali. Faris menatap ayahnya. Ia tak ingin ada lagi korban. Tapi jika boneka itu dihancurkan, maka makhluk yang mengikat perjanjian akan bebas untuk mengambil siapapun yang ia mau. Tapi jika diserahkan, Faris akan selamat. Namun anak-anak dari keluarganya kelak tetap dalam kutukan. Ustaz Hanafi meneteskan air mata. Ia mengambil boneka itu dan merobek tali merahnya, lalu membakar boneka tersebut sambil membaca kalimat tauhid. Ruangan langsung mengaum, dinding bergetar hebat, dan dari dalam tanah muncul kepala Mbah Samer yang telah membusung, berteriak, "Kau sudah membuka pintu. Kau sudah mengkhianati akad." Suara petir menggelegar, dan tanah di bawah mereka mulai retak. Tanah yang retak di bawah altar tiba-tiba terbuka, seperti mulut raksasa, menelan tubuh Kyai Rahman dan Faris ke dalam kegelapan. Ustaz Hanafi sempat menarik tangan anaknya, namun gagal. Dia hanya bisa berteriak, lalu membaca doa dengan suara parau, berharap Allah menyelamatkan mereka. Faris terjatuh di lorong sempit yang dipenuhi tulang belulang manusia. Suara lolongan terdengar dari segala arah. Bau daging busuk menyeruak dari dinding, yang ternyata bukan tanah, melainkan daging membatu. Kyai Rahman muncul dari kegelapan, menggenggam tasbihnya erat. "Kita sudah di dalam gerbang ketiga, tempat roh-roh tumbal dikurung," kata Kyai Rahman. Di hadapan mereka terbentang danau hitam pekat, dan di tengahnya berdiri istana bayangan reruntuhan tempat ritual Mbah Samer yang sesungguhnya. Suara anak-anak menangis terdengar samar dari dalamnya. Setiap langkah Faris seperti diseret dinding danau. Wajah Rino muncul dengan mata kosong, menangis darah. "Lari, Faris. Jangan ikut aku. Aku sudah milik mereka." Tapi semakin mereka berjalan, semakin banyak tangan muncul dari tanah mencoba meraih kaki Faris dan menjeretnya. Sesampainya di depan istana bayangan, pintu terbuka tanpa disentuh. Kabut merah menyelimuti ruangan di dalamnya. Singgasana tulang-tulang besar menjadi tempat bersemayam sesosok makhluk tinggi besar, bertubuh 3 kepala. Masing-masing kepala menggambarkan wajah Rino, Ustaz Hanafi muda, dan satu wajah yang tak dikenal. Matanya kosong, mulutnya terkunci dengan paku. Makhluk itu berkata dengan suara yang terdengar dari dalam kepala mereka, "Akhirnya, tumbalku datang sendiri dengan sukarela." Manusia memang rapuh jika dihadapkan pada pilihan. Faris menggigil. Kyai Rahman mengangkat tongkatnya, membaca ayat kursi. Tanah langsung bergetar. Makhluk itu menjerit, lalu memisahkan dirinya menjadi 3 sosok kecil yang mengelilingi mereka. Salah satu sosok berbisik pada Faris, "Kau bisa bebas, asal ayahmu yang menggantikan tempatmu." Faris terdiam. Ia menatap Kyai Rahman, lalu bertanya, "Apa benar tumbal bisa digantikan secara sukarela?" Kyai Rahman mengangguk pelan. "Tapi konsekuensinya, tubuh penukar tidak akan kembali. Ia akan terhapus dari sejarah dunia, tak dikenang, tak dikubur, tak diselamatkan." Faris menunduk, tapi sebelum ia memutuskan, salah satu makhluk itu menyerang menancapkan kuku hitam ke dadanya. Faris menjerit, dari tubuhnya keluar kabut
hitam yang membentuk rupa seekor kelelawar besar. Makhluk itu terbang memutari ruang istana dan mulai memanggil roh-roh tumbal lain untuk bergabung. Dinding mulai dipenuhi wajah-wajah pucat dan suara jeritan yang seolah berasal dari neraka. Kyai Rahman menusuk tanah dengan tongkatnya, lalu membuka kitab terakhir dari tasnya. Inilah ruqyah pemutus tertinggi. Tapi hanya bisa dilakukan sekali dalam hidupku. Jika gagal, kita semua tak akan bisa kembali. Ia mulai membaca surat Al-Baqarah ayat 286, lalu disambung Yasin dan Al-Ikhlas. Cahaya menyilaukan muncul dari dalam tongkat. Salah satu makhluk yang berbentuk wajah rinu terbakar. Ia menjerit, "Ampuni aku. Aku tak tahu tumbalnya harus adikku. Aku hanya ingin ayah bangga." Faris menangis keras. Ia memeluk bayangan kakaknya, dan dari pelukannya keluar cahaya. Sosok Rino perlahan lenyap dalam damai. Tapi dua makhluk lain mengamuk kini. Mereka membentuk satu sosok baru, mirip Faris, tapi dengan mata hitam dan lidah menjulur sepanjang badan. Kamulah tumbal terbaik. Karena kamu lahir dari doa, bukan dari nafsu. Aku akan memakan doamu. Sosok tiruan Faris menyerang. Tubuhnya melayang dengan kecepatan mengerikan. Kyai Rahman melindungi Faris dengan zikir keras. Tapi kekuatan iblis itu makin kuat. Dinding istana meledak, dan di langit gerbang ketiga muncul wajah besar, wajah Mbah Samir yang tersenyum menanti tumbal akhirnya. Dari atas bumi, Ustadz Hanafi yang masih berada di ruang ritual sadar satu hal, jika ia tidak turun menjemput Faris, maka anaknya akan hancur. Ia pun membaca doa Nabi Yunus dan meminum air zam-zam yang terakhir. Lalu ia menancapkan tangannya ke tanah, dan tubuhnya menghilang, ditarik ke dimensi bawah. Ustadz Hanafi muncul di samping Faris tepat saat iblis menyerang. Ia memeluk anaknya dan berkata, "Biarkan ayah menebus ini semua, kau hidup. Jalani hidupmu untuk Allah." Sebelum Faris sempat menolak, ayahnya membaca kalimat syahadat dan menatap Kyai Rahman. Tukar. Seketika itu, tubuh Ustadz Hanafi diserap oleh makhluk itu. Cahaya meledak, gerbang runtuh, Faris terlempar keluar ke permukaan bumi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Kyai Rahman mengikutinya. Dengan tubuh penuh luka bakar, Faris terbangun di mushola kecil. Tubuhnya berselimutkan sarung. Di sampingnya, Kyai Rahman duduk diam. Wajahnya dipenuhi luka bakar dan mata sayu. "Kau selamat, nak." Tapi semuanya sudah berubah. Ucapnya lirik. Faris mencari ayahnya. Tapi Kyai Rahman hanya bisa menggeleng. Tak ada yang ingat siapa Ustadz Hanafi, bahkan ibumu. Saat kita kembali ke rumah, ia tak mengenal siapa yang kau maksud. Ia hanya ingat punya satu anak. Tapi suaminya sudah lama meninggal saat kau masih bayi. Faris berlari ke rumah. Di sana Bu Nur sedang memasak. Seperti biasa, ketika melihat Faris, ia tersenyum. Tapi saat Faris bertanya tentang ayahnya, wajah Bu Nur kosong. "Ayahmu?" "Faris, saya. Ayahmu meninggal 15 tahun lalu. Kau mimpi ya?" Di kamar ayahnya, semua foto yang menampilkan wajah Ustadz Hanafi telah hilang. Dalam satu foto keluarga, bagian wajah ayahnya kabur, tertutup cahaya. Buku-buku tafsir miliknya lenyap. Bahkan di mushola desa, nama Ustadz Hanafi tidak pernah tercatat sebagai pengajar. Ia terhapus dari sejarah. Malam itu, Faris tak bisa tidur. Ia bermimpi berjalan di sebuah lorong panjang berlapis tulang. Di ujungnya, ia melihat ayahnya duduk menghadap dinding, membaca Al-Quran dalam gelap. Suaranya sendu dan menenangkan. Tapi saat Faris mendekat, ayahnya berbisik, "Kau jangan kembali ke sini. Ayah sudah membayar lunas, tapi mereka masih mengintai darahmu." Faris terbangun dengan darah menetes dari hidung. Di dalam kamar, tasbih milik ayahnya yang dulu tidak pernah ditemukan kini tergantung di gagang pintu. Dalam keadaan bingung dan takut, Faris menunjukkan tasbih itu.
kepada Kyai Rahman. Wajah sang Kyai langsung berubah pucat, berarti gerbang masih terbuka. Gumamnya, darahmu memang selamat. Tapi keturunanmu belum. Selama ada garis darah, mereka akan mencari. Kecuali satu hal, kau harus hidup suci. Jangan beri mereka celal. Sekali kau menyentuh dosa, mereka akan datang kembali. Faris mulai menjalani hidup sebagai santri. Ia mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Namun ia tahu, kutukan itu masih mengintai bukan di atas, tapi di dalam dirinya. Dalam darah, dalam warisan, dalam nama. 10 tahun berlalu, Faris kini menjadi ustadz muda dan pemimpin pesantren kecil. Ia menikah dengan sesama guru ngaji dan memiliki seorang putri bernama Hadijah. Hidupnya tampak tenang hingga suatu malam Hadijah menangis sambil menunjuk langit-langit kamar. Ayah, kenapa kakek gantung diri di langit? Faris langsung bangun. Ia melihat tak ada apa-apa, tapi dalam sekejap, ia teringat peringatan Kyai Rahman. Mereka bisa datang lewat anak-anak. Sejak malam itu, Hadijah mulai berbicara dengan bayangan. Ia menggambar sosok tinggi tanpa wajah. Ia menyebutnya Pak Penjemput. Faris panik. Ia mencari kitab pemutus warisan yang dulu pernah dibawa Kyai Rahman. Namun sang Kyai sudah lama wafat. Tak ada lagi yang tahu caranya menutup gerbang secara permanen kecuali satu cara terakhir. Faris harus kembali ke gerbang ketiga sekali lagi. Di malam Jumat, Faris menggali bekas tanah padepokan. Tapi tempat itu telah menjadi perumahan warga. Ia berdiri di antara rumah-rumah dan merasa tanahnya masih menyimpan suara. Dan malam itu, ketika angin dingin berhembus, ia mendengar suara dari bawah tanah. Darah cucumu. Paling murni, Faris duduk di musola, menatap Hadijah kecil yang sedang tertidur. Dalam hatinya, ia tahu ia tak bisa lari selamanya. Ia pun memutuskan untuk menulis satu surat panjang, berisi sejarah kutukan darah keluarganya, lengkap dengan perjanjian, doa-doa perlindungan, dan cara terakhir menyelamatkan garis keturunannya. Surat itu disembunyikan di dalam tembok musola. Malam itu, Faris mengenakan pakaian putih. Ia berwudu, salat malam, lalu duduk menghadap kiblat. Ia membaca doa terakhir, doa pemisah jiwa dari warisan darah yang hanya boleh dibaca jika seseorang benar-benar ikhlas melepaskan diri dari dunia ini. Sebelum fajar, ia pingsan dengan senyum di wajahnya. Di pagi hari, warga menemukannya meninggal dalam posisi sujud. Tapi tak ada jenazah, hanya ada sehelai sajadah yang terbakar setengah dan tasbih tua milik Ustaz Hanafi yang kini menggantung di leher Hadijah. Dan di malam hari, angin berhenti bertiup di Talingsin untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Tidak ada suara lolongan, tidak ada langkah di atap, tidak ada bayangan di pojok rumah. Gerbang telah ditutup untuk sekarang, tapi warisan darah tidak pernah benar-benar hilang.